kulitnya masih ada, Ada. tapi udah keriput. Keriput. Masya Allah. Tapi kelihatan masih apa ya? Ya, pokoknya masih utuh. Biasa aja gitu, nggak ada bau ya busuk, bau amis, nggak ada. Subhanallah. Hidupnya beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, berjumpa kembali dengan Inspirasi Channel. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah bersama Pak Dedi. Punten, nama lengkapnya Pak Dedi siapa Pak? Pak Dedi Abdurrahman Junaidi. Pak Dedi Abdurrahman Junaidi. Jadi saya bersilaturahim dengan Pak Dedi itu karena kemarin kita lihat video ya, Pak Dedi yang ngirim itu teman saya. Di video itu katanya ini prosesi pembongkaran makam ayahnya Pak Dedi. Itu Iya, betul ya betul. Pak Dedi? Ya. Dan subhanallah kalau saya lihat di video itu ya, mungkin nanti videonya ya bisa disaksikan. Itu jasad almarhum itu masih utuh gitu. Masih utuh. Itu sudah berapa puluh tahun padahal itu Pak Dedi? Beliau itu meninggal pada tahun 85. Meninggalnya tahun 85. Berarti 36 tahun ya. kurang lebih. Masya Allah. Nah, ini makanya ini inspiratif sekali ya. Maksudnya kejadian ini unik, tetapi nyata gitu. Jadi ini makanya saya ingin bertanya-tanya ke putranya almarhum ya, kepada Dedi ini, kejadiannya seperti apa. Itu kurang lebih 2 pekan yang lalu ya. Iya. 2 pekan yang lalu itu pas prosesi pembongkaran makam ayahnya Pak Dedi ini. Dan kemudian yang paling ingin saya gali nih, jadi mudah-mudahan nanti jadi inspirasi bagi semuanya ya. Kita bukan mengorek-ngorek hal-hal yang yang aneh tapi nggak ada manfaatnya. Kita ingin mengetahui itu justru untuk apa yang bisa menjadi pelajaran gitu ya bagi kita yang masih hidup ini. Nah makanya mungkin langsung bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dengan keluarganya Pak Dedi di kota Tasikmalaya ini, hal aneh yang mungkin tidak biasa ya, di mana mayat sudah dikubur 35 tahun tapi jasadnya masih utuh. Ya, mungkin kita saksikan terus video ini untuk mengetahui sisi-sisi inspiratif dari almarhum ayahnya Pak Dedi. Pak Dedi, mungkin biasa diceritakan itu kejadian kemarin itu gimana? Memang dibongkar itu karena harus dipindahkan atau gimana? Iya. Awalnya itu kan kena pembangunan jalan baru. Pas mau dibangun jembatan tempat itu, lokasi pemakaman umum itu. Nah, kalau nggak salah itu mau dipindah itu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Oh, rencananya mah udah lama ya? Udah lama rencananya. Cuman barangkali belum tepat waktunya. Karena kan ada kepanitiaan di sana. Nah, kemarin pas akhir tahun 2001 rencana ada pembangunan jembatan karena mungkin mendesak karena jalan baru dari Kalangresik arah Landung itu sebagian udah berapa persen lah, mungkin 70% ya sebagian udah selesai bisa digunakan. Nah yang dari Leuwi Anyar sampai Kalangresik belum, sebagian masih bisa digunakan. Nah kebetulan bapak saya itu makamnya di sana persis rencana pembangunan jembatan yang akan dibangun. Oh jadi ayahnya Pak Dedi itu dimakamkan di pemakaman yang memang terkena jalan alternatif yang baru yang mau dibuat itu ya. Makanya mau nggak mau harus dibongkar juga. Itu ada berapa makam di situ?
Kalau nggak salah tuh 254 kalau nggak salah ya, kurang lebih lah 254 makam. Termasuk ada keluarga Pak Dedi yang lain juga di situ. Ada kakek kan, ada kakek, ada ayah. Kalau kakek nggak terbawa. Soalnya kan kebetulan tidak diberitahu kan. Kalau tahu si kakek itu sih mungkin saya juga diurus gitu. Oh. Sama ayah saya nggak diberitahu, sama paman juga saya nggak beritahu gitu. Kakek juga ada sebetulnya. Maksudnya tuh dibongkar juga akhirnya makam kakek. Kurang tahu sih. Oh gitu ya. Gitu ya. Soalnya kan saya nggak beritahu di mana letak kakek itu, di mana Iya. dimakamkan. Iya. Cuman ayah saya tahu posisinya di situ, pas as jalan gitu. Pas memang yang ke bangun jalan itu. Oh, as jalan. Masya Allah. Nah, jantan proses pembongkarannya itu gimana? Kok sampai ketahuan bahwa ini jasadnya masih utuh gitu? Apakah memang sudah ada pirasat gitu Pak Dedi atau gimana sebelumnya? Biasanya sih ada, tapi kalau utuh tuh nggak ada. Soalnya kan melihat yang lain udah nggak ada wujud gitu, tidak ada tulang belulang, cuma ada sebagian tulang belulang. Jadi setelah ya kuburan-kuburan yang lain dibongkar, Iya. Pak Dedi juga lihat gitu ya? Nggak lihat. Nggak ada. Nggak ada. Jadi saya juga kan memastikan itu jasad itu nggak ada, udah hancur. Tapi setelah saya menyaksikan dan saya ikut langsung ya di sana, subhanallah kan masih utuh. Masih utuh ya? Masih utuh. Pas saya menyaksikan, Makanya mungkin dari awal Pak Dedi karena ada pirasat atau feeling gitu ya. ada feeling. Soalnya kan Terus ngasih permintaan ke yang gali itu misalnya jangan sembarangan galinya atau misalkan jangan langsung iya. dicangkul atau apa gitu. Iya. Ini kan pakai alat berat kan, ngegali pakai alat Oh, berat. pakai alat berat ya? Iya. Pakai alat berat, lalu saya itu mengasih komando sama tukang alat berat, kemudian sama yang biasa gali kubur, bahwa ayah saya ini harus dengan manual. Dia udah Kang Dedi tenang aja, biar kami yang mengerjakan. Oke, tapi saya yang menyaksikan dan mengawasi. Setelah saya memberikan penjelasan bahwa menggalinya seperti ini harus manusiawi, baru dia tuh melaksanakan. Tapi mayoritas kuburan yang lain mah pakai alat berat. Pakai alat berat. Bahkan saya pakai alat berat, cuman ya manusiawi lah. Iya. Manusiawi. Jadi tidak ceroboh gitu. Jadi ada kehati-hatian cara menggalinya. Saya juga berdoa dulu waktu itu gimana adablah manusia seorang anak kepada ayah meskipun itu adalah jasad gitu. Iya, sudah istilahnya tinggal jasadnya saja ya, dan mungkin identiknya gitu, logisnya biasanya sudah lebih dari 35 tahun sudah hancur. Ya hancur, mungkin kalaupun ada tinggal Cuman tulangnya kerangka, aja ya, tinggal rangkanya aja. Nah itu awal mulai terlihat jasad utuh tuh gimana tuh? Ya. Pertama kan ada makam yang sudah digali beberapa tahun yang lalu, berarti kosong kan. Nah kemudian saya mengasih penjelasan bahwa ini harus digali dulu, ini harus digali, sebagian udah terkikis tanahnya sampai dasar. Nah kemudian ini dikorowek lah misalnya. Pas letak pandungnya, langsung ada lubang kegebros gitu. Kegebros. Itu tuh sudah posisi udah dekat ke jasadnya. Nah kemudian udah tanahnya ke dalam, langsung dikeruk sampai alat berat 3 kali pas makamnya. Nah udah stop sampai di sini. Nah langsung ke alat manual pakai tangan. Pas diraba gitu, ada kain kafan, sebagian kain kafan muncul. Nah, hati-hati, jangan digusur. Coba disasar sampai ke ujung kakinya. Nah, alhamdulillah kelihatan masih utuh. Kemudian mau diangkat jangan dulu. Itu pas sudah teraba ada kain jasad. kapan, ada jasad gitu ya, masih utuh itu, ada tercium bau ini? Sama sekali enggak. Nggak ada ya? Nggak ada.
Jadi biasa aja gitu, nggak ada bau ya busuk, bau amis, nggak ada. Subhanallah. Ya. Akhirnya setelah itu baru diangkat. Setelah menjadikan kain kafannya, takutnya lapuk, kain kafannya hancur gitu, menjadikan kain kafan yang baru lalu diangkat. Tapi pas diangkat itu subhanallah kan masih bisa bisa diangkat lah, nggak kepatah, nggak langsung aja gini bisa. Masya Allah. Terus setelah di atas dilihat sempat dibuka ya? Dibuka ya, sempat dibuka. Wajahnya masih utuh? Masih ada. Masih utuh. Artinya misal kulit-kulit itu? Ada sih, sebagian kulitnya ada kulitnya. Mungkin kulitnya udah rusak sih kulitnya. Mungkin nggak seperti kulit kulit kita gitu. Udah keriput mungkin. Kulitnya masih ada, tapi udah keriput. Masya Allah. Tapi kelihatan masih apa ya? Pokoknya masih utuh lah. Seger lah gitu mas. Ya, kayak baru dikapanin gitu. Kalau baru kapannya mah nggak terlalu gitu. Cuman masih utuh aja lah gitu. Masih utuh. Tangannya masih posisi gini. Gitu. Sedekap. Mungkin kalau yang itu mungkin kapas gitu lah. Iya. Mungkin kapas lah kalau gitu yang numpuk-numpuk gitu kan. Mungkin kapas lah. Nah itu respon yang hadir, terutama keluarga. Pak Dedi hadir sama keluarga besar ya? Sama anak, semuanya hadir, anak saya hadir. Artinya adik kakak juga pada hadir? Adik sebagian ada hadir, cuma 2 orang yang tidak menyaksikan. Karena satu lain hal, suaminya sakit. Gitu. Iya. Tapi pas adik saya pengen dibuka, dia nangis gitu. Dia nangis, beberapa kali pingin melihat dibuka dulu sebentar. Sempat dibuka? Sempat dibuka. Dan terlihat ya itu ya, memang masih jasad utuh gitu ya. Nah ini sahabat inspirasi, kejadian unik ini ya. Ini sudah dikubur 35 tahun, tetapi jasad ayahnya Pak Dedi, nama almarhum siapa? Nama saya itu Bapak Enco bin Sahudi. Bapak Enco bin Sahudi. Waktu itu meninggal pada usia 42 tahun. 42 tahun ya, Pak Dedi juga masih kecil ya? Ya keluar SMP. Keluar SMP. Nah, jadi ini unik ya. Nah makanya kalau saya secara pribadi itu kalau ada yang unik begini pasti istilahnya apa ya? Mungkin di almarhum ini ada satu kelebihan, keistimewaan. Apakah mungkin dari ibadahnya, mungkin dari amal soleh yang lain, yang itu beliau dawamkan biasanya itu. Ya, kalau di dalam Quran mah kan dijelaskan orang yang syahid ya di medan pertempuran gitu ya, itu sebagaimana di Quran mah kan bal ahyaun, jadi seolah-olah mereka itu masih terus hidup seperti kita. Tapi ini mungkin biasa diceritakan itu almarhum kalau ketika wafatnya itu emang kondisi sakit biasa atau seperti apa? Ya. Jadi sebelum meninggal itu pada semasa hidupnya beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud itu yang pertama. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Meskipun hanya dengan witir. Ya. Yang lebih tegasnya itu meskipun dia itu berapa menit adzan subuh dia suka melaksanakan sholat witir. Yang saya lihat itu beliau memastikan tiap malam itu selalu melaksanakan itu. Nah, yang kedua itu beliau itu sebelum tidur murojaah sholat pendek, terutama surat pendek yang juz amma gitu. Ya, seperti surat Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Ikhlas itu. Beliau suka beberapa kali itu. Nah ini kalau kondisi sakit kan mungkin beliau juga pernah sakit, mungkin bisa jadi pernah dirawat di rumah sakit. Itu gimana? Tetap melaksanakan sholat malam itu juga tahajud? Biasa, meskipun dia dalam kondisi tayamum. Pokoknya dia itu sering menjaga wudhu, meskipun berangkat kerja, dia wudhu dulu. Masya Allah. Wudhu dulu. Ya, alhamdulillah saya juga sering melaksanakan gitu ya. Ya meskipun cuman tidak keseringan, cuman setiap berjam saya wudhu dulu. Iya.
punya wudhu, tidak pernah meninggalkan wudhu waktu mau kerja, mau ke masjid sekalipun, bahkan diam di masjid pun. Iya. Dia kalau mau datang saya wudhu dulu, meskipun belum batal. Masya Allah. Itu yang saya Itu kalau misalkan kondisi sakit parah terbaring itu gimana? Masih melaksanakan sholat malam juga? masih kan sering, bahkan dia juga waktu sakit itu nggak seperti parah gitu, biasa-biasa jalan, bisa ngobrol, bahkan sebelum dia meninggal itu sempat sama kakek dijenguk, biasa makan ngobrol sebelum maghrib, setelah sholat maghrib itu dia wafat. Lagi dipijit lagi. Oh, lagi dipijit. Lagi dipijit wafat. Jadi berarti wafatnya seperti ya keumuman ya, orang biasa karena sakit, karena apa, bukan tadi syahid gitu ya. Tetapi ini subhanallah nih. Kalau menurut saya ya bagian dari karomah ya. Amin. Karena jasadnya hingga sekarang udah 36 tahun utuh. Bahkan bukan hanya jasadnya saja, sampai apa? Kain kafannya juga masih ada. Masih utuh, nggak sobek. Nggak sobek ya? Nggak sobek. Allahu Akbar. Masih utuh. Cuman kelihatannya agak coklat gitu. Mungkin kena tanah lah gitu. Soalnya kan waktu beliau wafat itu kuburannya itu banyak air. Iya. Kondisi kan dekat sawah. Ya wajar lah Pak Deddy, itu kan udah berpuluh-puluh tahun gitu. Iya. Jadi nggak bersih lagi gitu. Iya. Ya itu sangat wajar ya kalau tidak bersih. Tapi kain kapan yang utuh, jasad yang utuh itu nih yang subhanallah, mudah-mudahan itu salah satu bukti ya atau tanda-tanda beliau husnul khotimah insyaallah di dalam menjalani kehidupannya sampai menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini sahabat inspirasi, pelajaran bagi kita semua ya. Mudah-mudahan yang amalan-amalan soleh seperti yang mungkin ya sebagian tadi didawamkan oleh ayah beliau, Pak siapa almarhum? Bapak Enco bin Sahudi. Almarhum Bapak Enco ini, beliau bukan, mungkin bisa dikatakan kalau cerita Pak Deddy tadi ya, punya profesi sebagai tukang ya, mebeler ya, bisnis biasa gitu, orang pebisnis biasa. Dia bukan alim ulama, walaupun mungkin pernah juga ya belajar sesekali ke pesantren, ke para ustadz, aktif di masjid ya. Iya. Aktif di masjid. Tapi ternyata punya satu amalan spesial ya yang beliau dawamkan, tahajud, qiyamul lail ya, walaupun hanya sekedar witir dalam semua situasi kondisi, kemudian juga menjaga wudhu ya, dan mendawamkan membaca Quran, khususnya memurojaah hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan sebelum tidur. Nah ini inspiratif sekali nih Pak Deddy. Mudah-mudahan bisa dicontoh ya oleh semua, khususnya para penonton setia Inspirasi Channel ini, agar kita juga punya amalan istimewa yang bisa didawamkan. Terima kasih nih Pak Deddy. Jazakallah. Peluangan waktunya. Amin. Maaf diganggu. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah. Ya, mohon. Baik, itu saja mungkin sahabat inspirasi, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari Inspirasi Channel yang insyaallah akan menggugah kita, memberikan insert positif ya untuk kehidupan kita, dan yang pastinya tentu saja bisa menambah kehidupan kita dari hari ke hari semakin lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.